wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Janganlah lupa bagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian wala tabghi fil ardi wala tabghi al fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Saya telah berfirman wala tabghil fasada fil ardi. Jangan berbuat kerusakan di bumi. Baik, ini ayat tentang kisah Qarun sebenarnya. Jadi Allah menasihati Qarun, ya, atau Qarun dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui orang-orang beriman menasihati Qarun. Itu nasihatnya karena Qarun tahu diberikan harta yang sangat banyak, ya. Begitu banyak hartanya sampai untuk gudang-gudangnya begitu banyak, dan gudang-gudang itu ada kuncinya saja setengah mati untuk dibawa saking banyaknya. Jadi kaya raya, sangat kaya raya. Dan inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih. Dan Qarun adalah salah seorang kaya raya yang hidup di zaman Nabi Musa, ya, yang dia divonis masuk neraka bersama Fir'aun, Haman dan Qarun, ya. Ya, Haman, Fir'aun wa Haman wa Qarun, tiga gembong besar di zaman Nabi Musa. Fir'aun adalah rajanya, Haman adalah panglimanya, dan Qarun adalah orang kaya. Sebenarnya dia dari kaum Nabi Musa, dari Bani Israel, namun dia sombong karena memiliki kekayaan. Tiga-tiganya divonis masuk dalam neraka Jahannam. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang waman lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, falaisa lahu nur, maka tidak ada cahaya baginya, wala burhan, dan dia tidak punya dalil untuk menyelamatkan diri, wala najat, dan dia tidak akan selamat di akhirat kelak karena tidak salat. Wa husyira ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak salat ini akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Kata para ulama, ada orang yang lupa untuk salat karena sibuk dengan kerajaannya, maka dia dikumpulkan bersama Fir'aun. Kalau ada yang tidak salat sibuk karena jabatannya seperti Haman, panglima, maka dia akan dikumpulkan dengan Haman di neraka Jahannam karena tidak salat. Kalau ada orang salat karena itu hartanya yang banyak, sibuk hitung harta, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan kalau ada orang yang lalai karena terus berdagang, sibuk berdagang, lupa untuk salat, maka dia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, yang dia adalah pedagang Quraisy yang sibuk dengan perdagangannya sehingga tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nasihat ini disampaikan oleh Allah kepada Qarun. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirat. Carilah gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Ini dalil bahwasanya seorang hukum asalnya, apa yang Allah berikan kelebihan kepada dia gunakan untuk akhirat. Dan banyak contoh menggunakan dunia untuk akhirat. Banyak. Misalnya menjadikan jabatan sarana masuk surga. Sebagai sarana masuk surga. Ini contoh, seorang terkadang diberi kelebihan berupa jabatan. Allah berikan dia karunia dunia,
Sebagaimana contoh seorang ya diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dapat jabatan di kenegaraan ya, kemudian dia menjadikan jabatan tersebut untuk mencari surga. Bukankah dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyebut tentang 7 orang yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya Allah mengatakan imamun adil. Nabi SAW menunjukkan 7 orang masuk di ayomi pada hari kiamat kelak ketika materi jarak 1 mil. Kata Nabi SAW, imamun adil, imam yang adil. Imam yang adil. Nah ini, imam adil ini dia punya kesempatan masuk surga sangat besar dengan syarat dia adil. Dia adil. Dan ini kata Ibnu Hajar rahimahullah tidak berlaku cuma kepada khalifah atau kepada raja atau pada presiden, bahkan berlaku pada jabatan-jabatan yang intinya dia punya anak buah banyak dan cakupannya luas. Sampai pada cakupan-cakupan yang kecil, mau dia bupati, mau dia wali kota, mau dia gubernur, mulai mungkin camat, mereka adalah pejabat. Dan kalau mereka adil, mereka masuk surga dengan mudah. Maka orang yang diberi jabatan, gunakan jabatan tersebut untuk mencari pahala. Gunakanlah itu, wa bataghi fima atakallah, yaitu gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu darul akhirah, cari akhirat. Jangan kau dapat dunia untuk dunia saja, untuk senang-senang aja, percuma, rugi. Itu dunia gunakanlah untuk apa? Untuk cari akhirat. Kalau jabatan gunakan. Jangan sebaliknya, jabatan untuk jadi terjun di neraka jahanam, jangan. Ya. Ini contoh yang kedua, misalnya pedagang ya. Allah berikan dia kemampuan untuk berdagang. Apakah dia masuk surga? Bisa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "At-tajir as-sadiqul amin, at-tajir as-sadiq al-amin ma'a al-anbiya wa syuhada salihin." Al-anbiya wa syuhada wa salihin. Pedagang yang jujur, amanah bersama para nabi. Hari kiamat kelak tentunya. Para nabi, syuhada, salihin. Ini dunia yang Allah berikan dia berupa perdagangan, harusnya dia gunakan sarana untuk meraih surga. Ini penting. Masing-masing kita punya spesifik berbeda-beda ya. Bahkan saya misalnya para dokter diberikan kemampuan untuk merawat, untuk memberi resep. Gunakan pekerjaan untuk mencari. Dunia ini akan kita semua makan kok, dokter makan, pedagang makan, pegawai makan, bos juga makan. Mungkin menunya beda-beda tapi semuanya makan, semuanya tidur. Yang beda apa yang Allah berikan padamu kau gunakan enggak untuk akhiratmu, itu jadi masalah. Kalau kau gunakan untuk akhiratmu, kerja yang benar. Akhirat duniamu itu bisa menjadi sarana untuk masuk surga. Contoh seperti pemilik harta. Kata Nabi SAW, ni'ma al-malu salih rajul salih. Ni'mal al-mal as-salih lirrajuli as-salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang saleh. Hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau ini baru masuk Islam beberapa bulan. Kemudian Nabi SAW menyuruh dia menjadi pemimpin perang, yaitu Ghazwat Dzatis Salasil. Karena akan peperangan menuju satu daerah yang di situ ada asal usul ibunya Amr bin As kalau tidak salah. Jadi dia tahu apa namanya medan pertempuran, dia ngerti. Maka kemudian Nabi SAW panggil dia. Nabi mengatakan, wahai Amr bin As, aku ingin jadikan kau pemimpin dan aku ingin kau dapat ghanimah. Kata dia, ya Rasulullah, aku berperang tidak mencari ghanimah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya Amr, ni'ma al-malu salih lirajul salih. Wahai Amr bin As, sungguhnya sebaik-baik harta adalah untuk jika dimiliki oleh laki yang soleh. Artinya, aku ingin kau dapat ghanimah agar kau gunakan ghanimah harta yang kau dapat tadi untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah jika seorang mencari harta banyak, tapi ingat hartanya itu untuk akhiratnya, bukan dia untuk tampung di dunia.
kemudian dia meninggal tidak punya istana di akhirat kelak. Maka seorang berusaha menjadikan apa yang Allah berikan pada dia untuk mencari akhirat. Itu maksud firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakanlah duniamu untuk akhiratmu. Namun subhanallah, banyak orang salah terjemah ayat ini. Mereka terjemahnya kebalik, kata mereka, cari duniamu jangan lupa akhiratmu. Cari dunia lupa akhiratmu. Enggak. Ini dunia untuk akhiratmu, semua dunia untuk akhirat, hukum asal. Oleh karena ketika kita bekerja, kita selalu niat untuk akhirat, untuk niat akhirat, apapun yang kita lakukan. Jadi karena semua dunia yang tidak untuk akhirat merugikan. Oleh karena seorang berusaha untuk menjadikan semua dunianya adalah untuk akhiratnya. Kemudian kalau pedagang gunakan kalau dia pejabat, kalau dia bos, gunakan kemampuannya untuk mencapai akhirat apapun. Ya. Jika dia ternyata misalnya pelatih bela diri, gunakan ilmunya untuk akhirat. Gimana ngajar orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semuanya ya. Tapi yang berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini maksudnya apa? Kalau kau sudah fokus akhirat, jangan lupa dunia. Allah tidak menyuruh kau berinfak dengan seluruh hartamu, enggak. Allah hanya mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian hartamu. Allah tidak suruh kau puasa seterusnya, enggak, ada puasa, ada berbuka. Ya, jangan lupakan akhiratmu, karena kita harus ada akhirat yang dunia harus diperhatikan, karena ada kegiatan kita di duniawi sebelum kita di akhirat. Oleh karenanya ketika Abu Darda puasa terus-menerus dan lupa memperhatikan istrinya, maka ditegur oleh Salman Al-Farisi dengan teguran yang indah. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, Rabbmu punya hak, yaitu kau silakan salat malam, silakan puasa. Wa li jasadika alaika haqqan, tapi ingat jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Silakan kau bersenang-senang istirahat. Wa li zawrika alaika haqqan, kemudian tamumu juga punya hak. Wa li ahlika alaika haqqan, istrimu juga punya hak, dia ingin digauli, ingin dimesrai. Itulah, jangan kau lupakan duniamu. Itu bersenang-senang yang diperbolehkan. Mau jalan-jalan boleh, sekali-sekali bawa anak-anak boleh, makan enak boleh, tidak apa-apa, selama itu halal. Bukan perkara dunia yang menghalangi dari akhirat, tapi tujuanmu adalah akhirat. Begitu ada waktunya kau gunakan untuk dunia untuk senang-senang, untuk jalan-jalan boleh, tidak ada masalah, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah fokus terhadap akhirat, maka jangan lupa dengan dunia. Ada waktunya dia makan dan minum, ada waktunya istirahat, ada waktunya untuk bersenang-senang dengan keluarga, boleh. Makanya Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa duniamu, ya. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapati Nabi, dan dia bertanya kepada istri Nabi tentang ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fisir, bagaimana sih Rasulullah SAW ibadah di rumah? Karena mereka tidak tahu kalau Nabi di rumah lagi ngapain. Maka istri Nabi pun menjelaskan Nabi itu begini. Faka'annahum taqalluha, maka mereka seakan-akan meremehkan atau menganggap bukan meremehkan, mereka menganggap ibadah Nabi sedikit, sehingga mereka punya logika kalau Nabi sudah diampuni dosa yang lalu akan datang, ibadahnya segitu, maka kita harus lebih banyak, karena kita enggak jelas diampuni atau tidak. Maka akhirnya di antara mereka ada yang berkata, ana asum wala uftir, aku akan puasa terus, tidak pernah berbuka. Satu lagi berkata, ana usalli wala anam, aku terus salat malam dan aku tidak pernah tidur. Satu berkata, wa ana sa'atazilun nisa, aku akan tinggalkan seluruh wanita, aku tidak mau nikah supaya saya bisa fokus beribadah. Ternyata Nabi SAW ketika mendengar hal tersebut, Nabi marah. Nabi mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang tadi ngomong begini, mau puasa tidak mau berbuka, mau salat malam tidak mau tidur. Kata Rasulullah SAW, fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum, aku adalah orang lebih takut kepada Allah daripada kalian. Ya, dan aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni, akan tapi aku ini salat malam wa anam, usalli wa anam, aku salat malam tidur. Wa asum wa uftir, dan aku berpuasa dan aku berbuka. Artinya saya melakukannya. Kemudian wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiban sunnati falaysa min, saya benci dengan sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Ini dalil bahwasanya kita boleh perhatian terhadap dunia, tapi tidak boleh dunia menjadi fokus yang paling utama. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammi. Taj'alid akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai fokus utama
kehidupan kami ini. Jangan. Ya. Tapi dunia harus kita rasakan, kita nikmati, tapi tujuan kita akhirat. Selama orientasi kita terus akhirat, maka itu berkah. Ya, berkah. Maka ingat, apa yang Allah berikan kepadamu gunakan untuk cari akhirat. Kau punya harta, berinfak. Tidak harus semuanya, boleh senang-senang, tapi infak di jalan Allah. Mumpung masih hidup, kau punya kemampuan untuk berfikir, untuk gunakan untuk Islam, untuk akhirat. Bukan buat kamu, bukan untuk Islam. Islam insya Allah ada yang jaga, dengan kamu atau dengan selain kamu. Tapi kita diberi kemampuan berfikir apa yang harus kita lakukan untuk akhirat kita. Pikir gimana? Ya intinya apa yang Allah berikan gunakan, kata Allah. Wa bataghi fima atakallah darul akhirah. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Namun bukan berarti kamu semuanya kemudian sudah tidak mau ketemu istri, enggak mau makan enak, enggak, wala tansa nasibaka min. Tidak jadi masalah. Jangan lupa duniamu, boleh senang-senang, boleh. Tidak ada yang larang, ya. Tapi jadikan itu hanya sarana untuk menyemangati kembali untuk mencari akhirat, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wahai Qarun, Allah telah berikan engkau nikmat, harta yang banyak, pembantu yang banyak, anak buah yang banyak, rumah yang mewah. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kau lupa untuk berbuat baik kepada manusia yang lain. Allah berikan kau semua itu bukan untuk sombong. Allah berikan kau semua itu bukan kau untuk angkuh. Tapi agar kau punya kesempatan berbuat baik kepada orang lain. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan dalam hadis disebutkan ada seorang diberi rezeki melalui dia untuk orang lain. Jadi Allah memberikan orang ini suka membantu saudaranya, atau suka membantu kawannya, atau suka membantu kaum muslimin. Maka Allah memberi rezeki kepada kaum muslimin tersebut lewat dia. Kapan setiap datang sama dia kasih. Dia kasih, Allah kasih lagi. Dia kasih, Allah kasih lagi. Dan demikian. Tapi kalau lewat dia harta tersebut dia dapat pahala. Tapi kalau dia jadi pelit, kemudian Allah kasih langsung pada orang tersebut, dia enggak dapat pahala. Atau Allah kasih orang tersebut lewat orang lain, dia tidak dapat pahala. Tapi ada orang-orang yang seperti itu. Allah kasih rezeki sama saudaranya lewat dia. Jadi cerayat ke dia. Kalau mampir ke dia dulu baru dia yang kasih dia sebagai sarana, pahala terus kepada dia. Pahala terus kepada dia. Maka Allah mengatakan ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepada kau. Berbuat baik, Allah berbuat baik terus dan tidak berhenti. Tapi jangan sebaliknya. Allah berbuat baik kepada engkau, kau malah sombong kepada hamba-hamba Allah. Sombong, angkuh, jalan dengan angkuh. Seperti Qarun sombong. Kemudian Allah ingatkan, berbuat baiklah, wala tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Al-fasad di sini adalah maksiat, ya. Fasad, kerusakan adalah maksiat. Maksiat banyak seperti kesombongan, keangkuhan, sombong, ujub, dan lain-lainnya. Banyak orang yang Allah berikan dia harta digunakan untuk maksiat, untuk berzina, untuk sabu-sabu, untuk main judi, waliyadzubillah, ya, untuk nonton sana nonton sini, untuk perayaan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada juntrungnya. Nah, ini melakukan kerusakan, melakukan maksiat. Ya, seperti Allah mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka orang munafik jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka kami ingin melakukan perbaikan. Jadi kerusakan yang dilakukan orang munafik bukanlah kerusakan fisik tapi maksiat. Yang maksiat itu akan berdampak pada kerusakan fisik dengan bencana-bencana yang Allah berikan. Jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ingat Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Ini peringatan jika seorang sudah diberi harta, jangan sombong, jangan angkuh, jangan menzalimi orang lain. Ya. Jangan menghina orang lain karena
Tapi kita kembali, ikhwan akhwat. Jadi ini semua nasihat untuk Qarun. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Senang-senang boleh, yang penting jangan lupa dunia. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah sama orang, punya duit, Allah berbuat baik sama kamu, berbuat baik sama orang lain. Yang terakhir, yang keempat, wala tabghil fasala fil, jangan bikin kerusakan di atas muka bumi. Ini semua nasihat. Apa jawaban Qarun? Jawaban Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Innama utituhu ala ilmin indi. Allah berikan perjawaban dia. Dia mengatakan, aku ini hanyalah memperoleh semuanya, memperoleh semua dunia tersebut, kekayaan tersebut, karena ilmu padaku. Nah, inilah jawaban Qarun. Jawaban Qarun ada dua tafsiran di kalangan para ulama, dua pendapat, dua tafsir. Yang pertama, Qarun berkata, innama utitu ala ilmin indi, yaitu karena saya berilmu makanya saya kaya. Ujub ini. Maka saya kaya. Dia tidak bilang karena Allah menganugerahkan kepada saya, karena Allah mengajarkan ilmu saya, ilmu berdagang. Tidak, dia bilang karena saya punya ilmu. Ini ujub. Yang kedua, tafsir sebelum mengatakan innama utitu ala ilmin indi, sungguhnya aku diberi ini karena ilmu padaku, yaitu karena memang Allah tahu bahwa aku pantas untuk kaya. Memang aku canggih, pantas Allah kasih, memang saya layak untuk mendapatkan kelayakan ini. Dua ini bentuk ujub dan jauh dari syukur. Ya. Kita ini dapat nikmat, tidak ada kita merasa karena saya pantas dapat ini. Nah, memang kita ini apa sih mau pantas bilang Allah pantas kasih. Kita ini semuanya enggak pantas. Tapi Allah sayang sama kita. Tapi Qarun mengatakan memang saya pantas dapat ini. Atau dia mengatakan saya punya ilmu. Jadi dia punya penafsiran, memang saya memang punya ilmu sehingga saya bisa cari harta. Atau kalau dia mengatakan Allah memang dari Allah, tapi Allah tahu memang saya pantas dapat. Dua-duanya jawaban yang buruk. Gara-gara dua jawaban ini mengantarkan kepada kesombongan. Ujub itu langkah awal dari kesombongan. Ujub tersebut mengantarkan pada kesombongan. Ya. Saya bacakan apa yang terjadi pada Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia sombong. Ya. Maka keluarlah Qarun pada kaumnya dengan kemegahannya, dengan kendaraan mungkin kudanya yang mewah, bajunya yang mewah, anak buahnya, dipenuh kesombongan. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Dia dinasihati tidak mau sadar, bahkan dia sombong. Maka dia berjalan dengan kemegahannya dan kemahannya. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Ketika Qarun berjalan dengan kehebatannya, orang-orang yang suka dunia muji, senang. Coba kalau kita seperti Qarun, ya Allah, dikasih Qarun dapat duit banyak, punya rumah banyak, punya anak buah banyak, budak banyak, membantu banyak, mungkin kendaraan banyak. Wah, pingin seperti Qarun, cita-cita. Semua orang terpukau melihat Qarun. Orang yang suka dunia pingin. Qalu ya laitana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kita diberikan oleh Allah seperti apa yang Qarun berikan kepada kita. Innahu ladzu hadzin adzim. Sungguhnya dia telah mendapatkan ganjaran yang besar. Tapi lihat bagaimana perkataan orang yang bersoleh, yang bertakwa. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Celaka kalian wahai orang-orang yang mencari dunia. Ahli ilmu berkata, orang berilmu, sungguhnya ganjaran Allah jauh lebih baik. Ini semua kecil. Ganjaran Allah jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Namun tidak ada yang bisa beramal saleh dan beramal saleh kecuali hanya orang-orang yang sabar. Tidak mudah memang.
Apa yang Allah lakukan di puncak-puncak kemegahan kesombongan Qarun, kata Allah fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami benamkan dia dan buminya rumahnya semua kami benamkan. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya di dalam bumi, maka tidak ada satu golongan pun yang menolongnya dari azab Allah, dan dia termasuk orang-orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Subhanallah. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatul muttaqin." Itulah surga darul akhirat. Kami hanya jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin ketinggian di bumi, tidak ingin sombong, tidak ingin populer, tidak ingin. Itu yang kami kasih akhirat. Wala fasada, kami juga berikan orang akhirat kepada orang yang tidak ingin melakukan kerusakan. Wal aqibatul lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Ini syarat kalau Anda ingin dapat akhirat, jauh dari ujub, jauh dari sombong. Orang yang sombong itu pingin ketinggian, popularitas, pingin jabatan, sombong itu enggak bisa dapat akhirat. Tilkal akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Inilah surga kami siapkan bagi siapa? Orang yang tidak ingin ketinggian di atas muka bumi. Tidak ingin popularitas, ketinggian, jabatan, enggak. Wal aqibatul muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan pada kesempatan kali ini kaidah ini, bahwasanya seorang kalau diberi kelebihan dunia maka gunakanlah untuk mencari ridha Allah, mencari surganya. Buat dia sedekah sebenarnya buat orang kaum muslimin, tapi sebenarnya buat dia. Ini semua yang dia sedekahkan jadi poin bagi dia di akhirat kelak, menambah derajatnya di dunia maupun di akhirat. Allah akan ganti ya. Apapun dunia yang kita miliki gunakan untuk akhirat, namun bukan berarti kita totalitas kemudian kita lupa dengan dunia. Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia itu, silakan bersenang-senang dengan cara yang halal. Wallahu taala alam bisawab. Silakan saya kembali ya. Ya, baik Ustaz. Jadi sekarang udah masuk ke cerita aja Ustaz. Iya, silakan. Baik. Ya, terima kasih kepada atas pemaparan materinya. Untuk berikutnya kita akan masuk ke tanya jawab. Baik, Ustaz izin membacakan pertanyaan pertama. Bismillah, semoga Ustaz, keluarga, tim dan kita semua yang diberikan keberkahan, istiqomahan dalam agama ini.